Masya Allah. Ya jadi hari ini juga sebetulnya undangannya menyebar secara organik, Ustaz. Jadi dari grup WA teman-teman IKAS Panda tadi, nah ini saya ada catatannya tuh, ada dari WA grup IKAS Mansa, maka menyebar pun juga ada yang dari umum mungkin, gitu. Insya Allah secara rencana sih eh rekan saya juga apa Pak Dandion dan Yonif 310 di sini ada Danif rencana mau datang, juga Ibu Wakil Wali Kota rencana juga mau datang. Ya ada teman-teman juga dari PT MSI, saya ketua tenis meja, ya. Gen soalnya gen. Mungkin karena gen China ya jadi gitu. Itu mungkin sambutan dari saya sedikit katakan. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga kehadiran kita semua di sini membawa keberkahan dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lagi? Cukup. Baik, masya Allah luar biasa. Terima kasih Abah telah menerima kami di sini kembali, masya Allah. Ini kali kedua ya, kali kedua. Sebelumnya kita sama Ustadz akhir zaman juga, Ustadz Muhammad Baikuni. Iya, dan alhamdulillah hari ini Ustadz akhir Ustadz akhir hayat lah ya insya Allah. Akhir Syawal. Baik, masya Allah. Pembukaan yang luar biasa yang insya Allah tadi telah disampaikan oleh Abah kita. Insya Allah hari ini kita akan memaparkan terkait dengan sebuah tema yang cukup menarik ya. Dalam hal itu kita minta izin bahwasanya dakwah keliling yang hari ini sedang kita ikhtiarkan itu merupakan kolaborasi kami setia 3 tahun ini bareng bunda-bunda kami dari Ahwat Bergerak Sukabumi. Dari pagi, siang, sore bareng, rasa kekeluargaan itu tumbuh sehingga dakwah itu memang benar-benar rasanya perjuangan itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sedikit kita spill saja. Insya Allah kita ingin yang tadi belum tersampaikan. Ya, kita ingin sampaikan ucapan terima kasih untuk bunda-bunda kami dari Majelis Taklim As-Suwaidah, tepatnya kemarin di bulan 2024 sudah ikut bareng dalam membantu menyelesaikan satu kebutuhan truk kemanusiaan yang kita kirimkan langsung ke dalam Gaza bagian utara melalui sebuah negara Jordania, salah satu belahan bumi Syam. Itu jelas kami buat MT As-Suwaidah bersama dengan Ahwat Bergerak Sukabumi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk memberikan motivasi dan support. Dulu momentumnya sulit banget menyampaikan penyaluran karena memang penyerangan masih terjadi. Kalau sekarang sudah mulai alhamdulillah ada keringanan. Akhirnya dari bantuan bunda-bunda dan bapak-bapak semuanya, kita realisasikan berbagai macam program. Nanti untuk lebih rincinya di sisi terakhir saja. Ini saja kita spill sedikit. Nah, ini adalah MBG Bapak Ibu ya. Ternyata sebelum itu kami juga bagi MBG makan bergizi gratis untuk para pengungsi Palestina dan juga kita siapkan satu truk berangkat ya. Sebelum itu ini untuk pengungsi. Jadi ada pengungsi Gaza yang separuhnya berhasil dibawa oleh pemerintahan Jordania dan Mesir. Keluar Gaza, dirawat, dibesarkan. Yang berhasil kabur ditampung. Disiapkan sebuah tanah di dekat perbatasan, nama daerah di kotanya mungkin bapak-bapak yang sering umroh, ada daerah di Jordania namanya kota Amman. Nah, di situ banyak pengungsi, ada sekitar 1.500. Jadi sayang kalau misalnya umroh plus Al-Aqsa nggak mampir ke sana, sayang. Nah, soalnya kemarin kami juga ada jemaah umroh dari Sumatera Utara, ternyata yang punya umrohnya itu aktivis kemanusiaan. Jadi pas umroh 1 hari khusus untuk ngasih bantuan ke sana. Bisa, ibu-ibu bisa datang dan melihat dan langsung membagikan. Dan inilah satu truk yang pada saat itu kami bagikan. Ini merupakan bantuan dari 40% warga Sukabumi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami jamin ini 40% dan sampai hari ini masih tetap berlanjut. Dan bahkan kemarin Masjid Sejuta Pemuda, ya,
Kemarin iftar terakhir dia nitipkan bantuan untuk makan di sana. Kami ucapkan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Insya Allah kita akan terus berjuang untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Oh ya, insya Allah kita mohon izin kembali menjalankan sunduk infak yang insya Allah kita untuk support aktivitas dakwah keliling yang sampai hari ini sedang kami gerilyakan. Bapak Ibu, hari ini tuh hari terakhir kami di Sukabumi. Ya, hari terakhir kami Pak di Sukabumi. Paginya di Masjid Taklim As-Suaida, sorenya nanti di puncaknya di Masjid Agung Sukabumi. Kami minta maaf terlambat maksudnya datangnya di sisi terakhir. Tapi insya Allah di lain waktu kita bareng Kododi bisa hadir kembali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Silakan tabadul muskoro teman-temannya. Mari kita sebelum kita diskusi sama-sama, boleh kita istighfar sama-sama, boleh Bunda? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi Bunda. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sedikit lagi kita ikhlaskan hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Baik rekan-rekan kami, silakan lanjutkan aktivitasnya. Bismillah. Kita sudah istighfar, kita ikhtiarkan pikiran, hati kita fokus pada penyerapan ilmu. Tentunya kita harus memahami, menambah wawasan, menambah ilmu dalam berbagai macam hal. Salah satunya dalam rangka menguatkan tauhid kita sampai akhir hayat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ngobrol bareng dengan Koh Dodi. Siap? Masya Allah. Takbir. Jangan mau kalah dengan anak-anak Palestina, mereka masih tetap semangat untuk mengembangkan takbir. Takbir. Masya Allah. Apa kabar kau, sehat? Alhamdulillah. Tadi aneh tanya kok, bunda-bunda ini banyak yang kenal sama Kokoh, Masya Allah. Katanya sudah jarang nonton TV gara-gara nonton YouTube-nya Kodondi, katanya. TV ya? Oh, iya, iya. Jok bapak. Aduh. Oke, baik kok. Jadi tadi ada bunda-bunda yang bertanya. Ana bilang, Kok Dondi alhamdulillah sudah bareng kita lagi ini 12 tahun. Hah? Bareng kita lagi maksudnya apa? Satu jalur perjuangan. Oh gitu. Nah, boleh cerita kok bisa balik lagi nih? Balik lagi ya bahasanya. Balik lagi. Masuk barisan ini gimana ceritanya kok? Bisa Islam kembali gitu. Oke. Kalau di Filipina, salam dulu ya, salam ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa berkunjung dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya dari Majelis Taklim As-Suaedah ya. Masya Allah, tempatnya nyaman sekali ini. Ternyata yang punya juga sama saya, sama-sama setan ternyata. Margatan maksudnya, Masya Allah. Bukan syaitan. Alhamdulillah, di mana-mana saya selalu ditanya, kenapa masuk Islam gitu kan? Kalau di Filipina orang yang masuk Islam disebutnya apa? Balik Islam, kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Ya.
Kita juga ternyata setelah kita paham bahwa di Islam kita sering baca bahwa setiap manusia yang lahir itu kan fitrah, ya kan? Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia adalah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti orang itu besar, dia bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Sama seperti saya dulu, jadi Kristen karena orang tua. Dari bayi sudah dibawa gereja, gimana nolaknya gitu. Ya. Nggak bisa nolak kan. Karena bayi masih nangis sudah dibawa ke gereja. Jadi saya tumbuh besarnya di gereja. Nah, saya sering bicara pada orang-orang yang saya tuntun syahadat. Saya bilang, kalau kamu sudah jadi Kristen, Yahudi, atau Majusi karena orang tua, sekarang sudah kenal Islam, sekarang menerima Islam, bahkan mau masuk Islam, sebenarnya kamu bukan pindah agama, tapi kamu kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai muslim. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala sudah pernah spill di dalam Quran, ya, bahwa ruh kita dulu di alam ruh sudah pernah bersyahadat. Jadi ruh saya juga dulu pernah bersyahadat di alam ruh, tapi ya kita semua, ruh kita semua dulu sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Rabbmu? Betul? Quran surat Al-A'raf 172. Quran surat Al-A'raf. Ruh kita dulu sudah pernah ngaku, betul Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Tapi kita dilahirkan jadi manusia, kita dibuat lupa. Ketika kita bisa menjaga ikrar itu sampai kita nanti kembali kepada pencipta kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita misalnya lalai, kemudian kita tidak sampai menjadi orang yang berserah diri kepada Rob kita, nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa ngeles. Oh enggak, saya nggak pernah syahadat, tunjukin buktinya sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi saya merasa sangat bersyukur ketika saya diberi kesempatan hidup di dunia ini, walaupun mungkin kurang lebih 40 tahunan saya jadi orang kafir, karena dikafirkan sama orang tua saya, ya. Tapi alhamdulillah setelah saya mendengar Islam, saya menerima Islam, saya akhirnya memeluk Islam, saya sadar bahwa saya hanya mengulang syahadat saya dulu di alam ruh. Nah, jangan sampai lepas nih, Bapak Ibu yang mungkin lahir di keluarga Islam, alhamdulillah setiap hari bisa menjaga kalimat tauhid di mulut dan bibir, di bibir dan hati Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi saya sangat terkesan ternyata di sini ada ikatan alumni SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1, ya, Masya Allah. Dipelihara terus ya, dipelihara terus ukhuwahnya. Mudah-mudahan kita nanti terus reunian sampai ke jannah berarti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau secara teknis, kenapa kok saya bisa akhirnya dari Kristen masuk Islam gitu kan? Karena dulu saya hatinya panas. Ketika apa? Ketika kitab saya dituduh sudah rusak. Yang nuduh siapa? Orang Islam. Yang nuduh saya masih ingat benar namanya. Nah, ini saya bawa nih kitab-kitab saya yang dulu nih. Waduh, banyak benar. Aduh. Kenapa saya bawa? Biar saya ingat terus gitu. Siapa tahu di jalan ketemu pendeta gitu, Pak. Ya, dulu saya pakai kitab ini. Kitab saya ini dulu tiba-tiba saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat yang mengatakan bahwa kitab saya yang dulu saya imani ini sudah rusak. Rusak dalam arti apa? Di dalamnya banyak masalah, ada plagiarisme, ada kontradiksi, ada ayat-ayat tidak asli. Setelah saya dengar video itu, saya panas hatinya, saya cari jawabannya. Ternyata saya akhirnya tidak bisa membantah apa tuduhannya. Ya, menurut almarhum Syekh Hamid Didat. Waktu itu almarhum Syekh Hamid Didat sedang berdebat dengan pendeta. Saya pikir saya nonton, kok bisa ya? Orang Islam lebih tahu Babelnya orang Kristen daripada pendeta sendiri gitu. Ya, jadi rupanya memang ya mungkin almarhum Syekh Hamid Didat juga 40 tahun belajar ilmu kristologi. Belum lama ini gini, jadi saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat selama kurang lebih 2 tahun dengan video-videonya Dr. Zakir Naik juga.
Akhirnya saya masuk Islam karena nonton video debat mereka. Kok bisa-bisanya video debat saya dengan pendeta ditonton sama orang di Indonesia, anak muda, Cina Pak, tukang mabok lagi Pak. Lagi mabok, buka YouTube, nonton video debat saya sama pendeta. 10 hari kemudian anak muda ini masuk Islam. Masya Allah. Jadi itu adalah hidayah ya. Jadi saya juga masuk Islam karena nonton videonya Almarhum Syekh Hamid Didat. Itu juga hidayah. Karena apa? Karena saya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak akan mungkin masuk Islam kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita baca juga di Quran surat Al-An'am 125, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seseorang untuk beriman, Allah akan membuat orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah mengizinkan orang itu untuk tersesat, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Kalimatnya begitu. Bener gak sih kalau mendaki langit dadanya sesak dan sempit? Ternyata bener ya. Kita nggak usah mendaki langit, naik gunung apa yang di sini paling tinggi Pak? Udah ngos-ngosan ya Pak ya. Dadanya sesak dan sempit. Ternyata baru abad 17 seorang ilmuwan bernama Pascal berani mengatakan bahwa makin tinggi ke atas oksigen makin tipis. Orang makin susah bernapas. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong orang mendaki langit dadanya sesak dan sempit? Kalau bukan dari yang menciptakan langit dan manusianya. Gitu. Betul ya? Jadi kalau begitu tidak mungkin Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah saya masuk Islam di tahun 2014, tanggal 25 Juli, karena saya waktu itu ingin, kalau ditanya sama keluarga besar saya punya jawabannya, jadi saya akhirnya malah jadi terlanjur mempelajari ulang kitab saya. Mempelajari ulang gitu, belajar ulang gitu, padahal sudah 40 tahunan jadi Kristen, tapi belajar ulang gitu ya. Masya Allah ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Nah akhirnya karena takut ditanya, saya jadi belajar ulang. Ketika belajar ulang, saya banyak mengetahui masalah dan kejanggalan di dalam kitab saya yang dulu ini. Ya, dari sekian banyak keluarga besar saya yang nanya ternyata cuma kakak perempuan saya. Ya. Ini kalau bahasa gaul kan dia nanya gini, lu kenapa masuk Islam? Gitu. Pakai gue lu gitu kan, kalau orang Cina kan begitu ya. Saya jawabnya gimana? Saya jawabnya, gue mau ikut Yesus gitu. Ada yang tahu Bu Yesus? Tahu ya? Tahu dari mana Pak? Oh baca. Baik, jadi kalau di Kristen, orang Kristen itu memang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sosok yang sama yang kita kenal dengan nama Isa Al-Masih, ya. Di Quran kita mengenalnya hanya sebagai hamba Allah atau nabi, betul kan? Di Kristen, di kitabnya diceritakan Yesus itu ternyata kalau dipelajari secara open mind, ya, di empat surat saya sebutnya ini atau 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes di kitabnya Kristen. Ini ternyata Yesus tidak pernah menciptakan agama Kristen. Tidak pernah menciptakan agama Kristen, ya. Tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Tidak pernah disebut sama orang-orang yang kenal dengan dia dengan sebutan Kristen. Yang pertama-tama disebut Kristen adalah orang yang bernama Paulus. Pernah dengar Bu Paulus? Tahu Paulus Bu? Bukan debt collector sebelah, bukan ya? Paulus ini adalah orang yang dia dari kalangan, mungkin kalau zaman dulu bangsa Israel itu ada mazhab. Oh, saya pakai istilah mazhab nih. Biar bapak-bapak langsung paham nih maksudnya nih. Aliran pemikiran lah ya, kelompok-kelompok orang Yahudi. Itu ada mazhab, satu mazhab Saduki. Orang-orang Israel yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka urusannya hanya urusan duniawi kebanyakan. Banyak berurusan dengan penjajah waktu itu yaitu Romawi. Ada orang Israel yang mengikuti aliran Farisi. Farisi itu adalah orang-orang Israel yang mengikuti hukum Tauratnya Nabi Musa. Ada lagi nanti selain dari dua kelompok pemikiran ini,
ada kelompok lain yang disebut dengan Esseni. Esseni itu orang-orang Israel yang suka menyendiri, masuk-masuk dalam gua gitu. Orang-orang yang mungkin kalau sekarang apa ya namanya ya, yang menyendiri di gua-gua dan mereka sangat percaya dengan gaib gitu. Dari kelompok Esseni ini nanti ada satu dokumen yang sangat terkenal di kalangan Kristen yang disebut dengan Dead Sea Scroll, ya, gulungan laut mati yang ditemukan di sekitar apa namanya laut mati di gua-gua itu sekarang disimpan di perpustakaan. Ada lagi nanti kelompok Kristen yang bukan Kristen, kelompok Yahudi atau Israel yang disebut Zelot. Zelot ini adalah kelompok Kristen kelompok Yahudi yang berontak melawan penjajah Romawi. Nah, dari empat ini, dari satu kelompok Farisi ini muncullah satu tokoh namanya Paulus. Ya. Paulus nama awalnya Saulus. Saulus dulunya dia mengejar-ngejar pengikut Yesus. Dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Suatu ketika Saulus ini sedang mengejar pengikut Yesus di kota Damsyik, di tengah perjalanan Saulus mengaku mendengar suara melihat cahaya. Suaranya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Tulisannya begitu. Ya, tulisannya. Dan ditulis bahwa itu adalah suara Yesus. Menurut Paulus itu suara Yesus gitu. Jadi Yesus yang gaib gitu. Ini ceritanya Yesus sudah nggak ada gitu, sudah diangkat. Di sini diceritakan sudah disalib, mati, bangkit hari ketiga, sudah diangkat. Beberapa tahun setelahnya Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara dan dianggap itu suara Yesus. Jadi ketika setelah itu Paulus matanya buta, kemudian sampai di Damsyik disembuhkan oleh seorang bernama Ananias. Setelah disembuhkan dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Kalau di sini istilah rasul beda dengan istilah rasul dalam Islam. Ya. Kalau rasul di kitab Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau kita rasul itu kan nabi yang menerima risalah, gitu kan. Setelah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, kemudian dia mengaku menerima wahyu dari Yesus. Nah, jadi ini Bapak Ibu nih yang mungkin biar tahu skemanya nih. Di sini diceritakan ada Yesus dari lahir sampai dia disalib kira-kira umur 33 tahun sekian. Kemudian diangkat, setelah beberapa tahun ada sosok yang bernama Paulus. Paulus ini yang akhirnya bersama dengan beberapa orang tinggal di sebuah kota Antioquia, sekarang di Turki. Setelah mereka tinggal di Antioquia selama 1 tahun, barulah mereka disebut Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sering baca di Quran, ya kan? Yang disebut pengikut Nabi Isa alaihissalam disebutnya apa? Nasrani atau Nasoro, betul kan? Pernah nggak di Quran disebut Kristen, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti sama nggak nih Nasrani dengan Kristen? Ada beda, tapi gini, ada beda asal, tapi akhirnya akidahnya sama gitu, akidahnya ya atau teologinya. Nasrani adalah yang dianggap sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Ada sebuah kota namanya Nazaret. Orang-orang di sana yang mengikuti Nabi Isa disebut Nasrani. Kristen timbulnya dari Paulus. Setelah Paulus dan sahabatnya Barnabas, ada nama Barnabas nih. Nanti jangan nanya Injil Barnabas ya. Beda orang nih. Paulus dan Barnabas setelah tinggal di Antioquia selama setahun baru mereka disebut Kristen. Nah, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus kalau dipelajari di dalam satu kitab yang sama, ini ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau yang Yesus di sini ngakunya ketika diceritakan masih hidup, dia bilang apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, maksudnya hukum Taurat Musa. Ya, aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan menurut perkataan Yesus atau dianggap perkataan Yesus. Matius pasal 5 ayat 17-18. Harus sebutin, Pak. Kalau nggak sebutin ntar sangkan saya asumsi ini, Pak. Tapi di lain sisi, Paulus ketika mengaku sudah menerima wahyu dari Yesus, mengatakan bahwa Yesus yang sudah mati jadi manusia itu
itu sudah membatalkan hukum Taurat. Yang Yesus bilang sampai kiamat hukum Taurat tidak akan batal, yang satu bilang ketika Yesus mati hukum Taurat itu sudah batal. Sama atau beda, Bu? Beda kan? Orang dengan mudah aja bisa melihat itu beda gitu. Ketika Yesus masih dianggap masih hidup, ngajarin murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bilang gitu. Matius pasal 18 ayat 3. Kalau yang tadi Paulus mengajarkan, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Sama atau beda, Bu? Orang Kristen yang datang saya tanya begitu juga pasti bilang, kok beda? Gitu. Lah kamu selama ini kemana aja? Saya gitu. Ya, itu ada perbedaan. Itu dalam konsep keselamatan dan konsep ketuhanannya begini. Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Adonai Elohenu itu artinya gini. Kalau bahasa Islamnya, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah Esa. Ya, kalau bahasa Islamnya. Mereka menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia agak rancu. Mereka menerjemahkannya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi terbalik nih. Harusnya kalau kita orang Islam taunya Tuhan itu adalah sesembahan, nama Tuhan kita adalah Allah. Itu orang Islam kan. Mereka dibalik. Tuhan Allah kita berarti Allah ini berarti bukan nama, berarti jadi sebutan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar buat perbandingan. Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kira-kira sama nggak Pak dengan Qul huwallahu ahad? Mirip ya Pak ya? Ada ahad, ada ehad. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Artinya sama, Esa gitu. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah apa? Rupa Allah yang jadi manusia. Sama atau beda, Bu? Jadi ketika ada perbedaan begini, saya sering tanya kepada orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya. Selama ini kamu merasanya dalam hati merasa kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Dengan spontan mereka akan bilang, oh saya pengikut Yesus. Tapi ketika saya kasih ayat-ayat seperti itu, baru diem, baru mikir. Pengikut siapa? Saya gitu. Pengikut Paulus ya, gitu. Baru mereka sadar gitu, ternyata orang Kristen sebenarnya ngikutin ajaran Paulus yang akhirnya dimodifikasi juga sama gereja. Ada yang dimodifikasi juga dari Paulus gitu, oleh gereja. Contohnya apa? Ketika tadi Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat, tapi di gereja sekarang sebagian dari hukum Taurat ini ada yang tidak dihilangkan. Ya, Paulus bilang, karena hukum Taurat itu sudah batal, makanya tidak perlu sunat. Yesusnya sunat, Paulus bilang tidak perlu sunat. Kalau kamu sunat, malah Yesus tidak berguna buat kamu. Itu dari Galatia. Beda nggak nih? Beda. Yesusnya sunat, Paulus bilang nggak perlu sunat. Kalau sunat malah Yesus nggak berguna buat kamu. Gitu. Ya? Kalau dibilang hukum Taurat sudah batal, di dalam hukum Taurat itu ada hukum zakat. Ya, kita kenal dengan istilah zakat. Di mereka disebut perpuluhan. Kita zakat berapa persen, Bu? 2,5%. Itu pun yang memenuhi syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat kan nggak perlu bayar kan? Kalau mereka 10% setiap bulan. Nah, dulu saya kalau bayar perpuluhan telat sebulan gitu, ditelepon sama Pak Pendeta. Halo, Kak Doni sehat gitu. Mungkin tagihan Pajero udah jatuh tempo mungkin Pak. Ya, jadi kalau Paulus bilang hukum Taurat itu sudah batal, harusnya kan perpuluhan juga nggak ditarik lagi. Tapi gereja di sini zaman sekarang juga masih ada yang narik perpuluhan. Jadi ada yang pilih-pilih gitu. Padahal kalau di hukum Taurat, yang namanya perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi.
Suku Lewi itu adalah salah satu suku dari Bani Israel. Ada 12 suku. Satunya adalah suku Lewi. Dia memang ditugaskan menjadi marbot bait sucinya orang Yahudi. Marbot gitu. Ngurusin bait suci gitu ya. Jadi mereka yang berhak menerima perpuluhan dari ke-11 suku yang lain. Nah, dari situ berarti akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa selama saya jadi Kristen, ternyata saya ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Nanti Bapak Ibu nih, kalau mungkin yang sudah pernah nonton video-video saya bisa memberikan contoh kepada orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya. Sekarang kamu perhatikan ya, ada konsep ketuhanan, konsep keselamatan, satu lagi ada konsep peribadatan. Kalau konsep peribadatan ini kan berarti kita kenal dengan sebutan apa? Syariat gitu ya. Orang Islam sering dengar kita kembali ke Quran dan Sunnah. Syariat itu ada di Sunnah. Nabi mencontohkan, itu yang kita ikuti. Yang sekarang kita lakukan dalam peribadatan kita, itu yang disebut dengan syariat. Orang Israel juga punya syariat. Syariatnya apa? Taurat. Yesus di sini diceritakan disunat. Syariat bukan? Syariat. Puasa, syariat juga. Nggak makan babi, karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat, babi haram. Sholatnya sujud, seperti nabi-nabi sebelumnya. Sujud. Terus di sini ya diceritakan Yesus disalib, mati, dikafani. Bukan berarti kita percaya itu Yesus yang disalib ya, bukan ya. Tapi di sini diceritakan Yesus disalib, mati, terus dikafani. Ketika kecil, Yesus diserahkan ke bait suci, orang tuanya mempersembahkan sepasang burung tekukur. Ketika Yesus sudah mulai pelayanan, Yesus juga dibaptis. Saya tanya sama orang-orang Kristen yang datang, ini kira-kira dari 7 ini, sekarang umat beragama apa yang melakukan? Tadi ada dibaptis nih, Bapak Ibu dibaptis nggak Bu? Hah? Bukan. Bapak Ibu nggak dibaptis? Emang nggak pernah mandi junub Bu? Mandi junubnya kita orang Islam itu maknanya sama dengan baptisnya Yesus. Baptisnya Yesus itu disebut mikvah, itu adalah mandi besarnya orang Israel. Cuman caranya mereka mencampurkan diri ke kolam atau ke sungai. Mungkin karena di Arab susah air, dimudahkan Allah dengan cukup membasahi seluruh tubuh. Sama kan maknanya kan, yang penting seluruh tubuh kan kena air. Ketika Yesus orang tuanya mempersembahkan burung tekukur, di Islam apa Pak namanya Pak? Akikah. Akikah. Sekarang kita yang laki sepasang domba atau kambing, yang perempuan 1. Ini umat beragama apa yang melakukan ini? Saya bilang. Kenapa jadi Islam yang melakukan? Kenapa bukan kamu? Saya bilang gitu. Ini syariat loh, syariat Yesus loh. Semua ada ayatnya loh, kalau mau saya sebutin juga bisa nih. Yesus disunat Lukas 2 ayat 21. Yesus puasa Matius 4 ayat 2, Yesus nggak makan babi yang tadi Matius 5, 17, 18, Yesus sujud Matius 26, 39, Yesus dikafani Matius 27, 59, Yesus akikah Lukas 2 ayat 24, Yesus dibaptis Matius pasal 3, semua ada ayatnya. Saya bilang gitu. Orang Kristen baru mikir, kenapa orang Kristen kok malah tidak melakukan ini gitu. Berarti yang ngajarin siapa? Ikut ajaran siapa? Gereja. Gereja ikut ajaran siapa? Loh, saya bilang silahkan kalau mau ikut Paulus, silahkan, mau itu nggak ada yang larang. Negara Republik Indonesia menjamin orang mau beragama apa aja silahkan. Gitu. Tapi pernah baca nggak Bible-nya? Saya bilang gitu. Ya, di sini jelas-jelas kalau dihukum perjanjian lama babi haram. Kenapa bisa jadi halal? Karena ada kalimat Paulus. Semua makanan bagiku halal, tidak ada yang haram. Yang penting asal disertai dengan ucapan syukur gitu. Makanan, ditulisnya makanan. Paulus nggak nyebut babi, tapi disebut semua makanan halal. Kalau gereja menafsirkan, makanan, babi kan makanan buat orang di luar Yahudi. Tapi kalau buat orang Yahudi, babi makanan bukan? Bukan, karena buat orang Yahudi babi haram gitu. Ya, jadi itu yang membedakan antara Yesus dan Paulus. Sedangkan di bagian kitab mereka yang tebal ini, ya, yang disebut dengan perjanjian lama,
ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ini dipakai sama Kristen karena dianggap sebagai kitab-kitab atau ya surat-surat yang berisi nubuat. Tahu nubuat, Bu? Ramalan gitu. Ya. Ramalan akan datangnya Yesus di kitab yang Kristen ini. Nah, dari mana ceritanya nanti? Nanti saya bukain lagi. Ya, sampai di sini akhirnya saya memutuskan saya mau jadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus artinya apa? Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan konsep peribadatannya. Setelah saya pelajari di dalam Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang ada di dalam Quran, dan apa yang ada di dalam Sunnah Nabi, ini sama dengan yang ini. Gitu. Dengan konsep ketuhanan, keselamatan, dan peribadatannya, Yesus yang diceritakan di sini banyak yang sama gitu. Kalaupun ada perbedaan, yang beda hanya konsep peribadatannya aja. Misalnya dulu di sini orang Israel sholat sekian rakaat, di Islam disempurnakan. Ya, dengan setiap sholat jumlah rakaatnya kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Zakat atau perpuluhannya di sini 10%, disempurnakan jadi 2,5%. Itu pun hanya yang memenuhi syarat. Baptis, kita sekarang mandi besar atau mandi junub. Yang disempurnakan itu ternyata hanya syariatnya saja antara ini dan Islam. Akidahnya, nah akidah itu berarti apa? Teologinya, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya disempurnakan nggak dalam Islam? Tidak. Sama, karena kan tadi disebutkan apa? Adone Elohenu, Adone Ehad. Kita kul huwallahu ahad. Ada lagi nanti ayat Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Mirip nggak Pak? Mirip. Ada lagi nanti di Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Walam yakulahu kufuwan ahad. Ada lagi nanti di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti langitnya ada berapa Pak? Langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya banyak. Tidak dapat memuat Tuhan. Berarti Tuhannya maha besar. Betul ya? Ayub 9:32 Tuhan bukan manusia. Hosea 11:9 Tuhan bukan anak manusia. Ayub 37:16 Tuhan maha tahu. Maliaki pasal 3 ayat 6 Tuhan tidak berubah. Saya sering tanya kepada orang Kristen atau pendeta, Pak, bagaimana ceritanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tidak ada yang setara dengannya, Tuhan yang maha besar, tiba-tiba bisa jadi Yesus dalam Bible. Bingung jawabnya. Macam-macam nanti muter-muter, akhirnya baru ketahuan itu adalah doktrin. Itu konsep ketuhanannya. Sama dengan Islam, berarti Islam menyempurnakan hanya syariatnya, peribadatannya, tapi konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya sama. Konsep keselamatan di sini disebutkan Ulangan 24 ayat 16. Ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yesaya 18, 20, 21. Sama, ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa ayah, yang berdosa itu yang mati. Orang fasik itu apa? Orang yang berdosa secara terus-menerus, jika bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup. Hidup artinya masuk surga. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah mari kita berperkara, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya sering tanya juga kepada orang Kristen, kalau ada ayat seperti ini kira-kira perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa kamu? Ya nggak perlu lah. Cukup bertobat, masuk surga. Ya. Di Islam sama nggak? Sama. Quran surat Ali Imran 132 sampai 136. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan segeralah minta ampunan dari Tuhanmu. Dan dapatkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan saudaranya, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang melakukan kekejian dan zolim terhadap dirinya sendiri, jika segera minta ampun kepada Tuhannya, akan apa? Mendapat balasan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sama dengan ini tadi konsep keselamatannya. Masuk sorga, bertobat. Kita paham, bertobat juga, beriman, beramal soleh. Berarti yang disempurnakan di dalam Islam adalah syariatnya saja sebenarnya. Nah, kenapa bisa kok beda sendiri gitu? Ya, bisa apa namanya? Yang tadinya nabi-nabi mengajarkan akidah yang sama, tiba-tiba di Kristen kok bisa tiba-tiba Yesus jadi Tuhan, menjadi Trinitas dan sebagainya. Karena ajaran awal mulanya adalah ajaran Paulus. Ya, kitab Kristen itu hanya yang indeksnya warna merah nih, ini merah nih. Ya, ada 27 surat di sini. 27 surat ini yang 13 itu dianggap surat-surat dari Paulus. Dari 13 surat-surat itu menurut ahli-ahli perjanjian baru orang Kristen sendiri, yang benar-benar ditulis oleh Paulus ternyata cuma 7. Yang 6 ditulis oleh Paulin, bukan perempuan. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi bisa jadi Paulus juga sebenarnya tidak menuhankan Yesus, tapi yang menuhankan Yesus adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus dan menulis atas nama Paulus. Karena semua surat-surat yang dianggap surat Paulus itu ada tulisannya dari Paulus Rasul Yesus. Ya, zaman dulu memang orang bisa menulis, misalnya saya menulis, tapi saya berani bisa menulis gini, dari Anjas gitu. Dulu belum ditangkap sama tentara Romawi kalau ada orang begitu gitu. Itu sistem penulisan itu yang disebut dengan forgery gitu ya. Ternyata setelah dipelajari lebih jauh, yang dianggap sebagai kitab suci di sini yang menceritakan Yesus kan cuma 4 surat atau 4 kitab nih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 ini ternyata yang ditulis pertama adalah yang Markus. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Sebelum bait sucinya orang Israel dihancurkan oleh Jenderal Titus. Yang penulis Matius dan Lukas ternyata ditulis 10 tahun kemudian menyadur Markus. Menyadur. Yang di Matius 90% berasal dari Markus. Yang Lukas 50% berasal dari Markus. Yang Matius dan Lukas sama-sama punya sumber sendiri namanya Q atau Quell. Quell itu bahasa Jerman artinya cerita-cerita atau kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun dalam bahasa Indonesia satu kata kira-kira apa Mbak? Apa? Oh, dongeng. Apa Pak? Legenda. Apa lagi Pak? Bu? Hah? Hikayat. Apa lagi? Gosip bisa nggak gosip? Oh bisa, gosip. Di 4 kitab ini, karena mereka yang ditulis pertama Markus, Matius, dan Lukas 10 tahun kemudian menyadur Markus, terus kemudian kira-kira 10 tahun lagi baru Yohanes yang menulis kitabnya. 4 ini, yang Markus ternyata menyadur orang yang bernama Homer yang menulis novel bercerita tentang Raja Odyssey. Asumsi nih, kodon ini gitu. Ada bukunya nih. Kalau nggak ada bukunya saya nggak berani ngomong. Harus ada bukunya. Dibaca semua ya? Saya nggak baca semua.
Tapi saya tahu ada masalah apa di buku itu, ada poin apa gitu di buku itu. Tadi yang Markus ternyata menyadur penulis namanya Homer. Homer hidupnya 8 abad sebelum Yesus. Menulis novel tentang Raja Odyssey yang menghancurkan kota Trojan, kemudian kembali ke kerajaan Iliad. Cerita kembalinya itu yang diadopsi oleh penulis Markus. Yang Yohanes ternyata menyadur penulis novel namanya Euripides. Euripides hidupnya abad 5 sebelum Masehi, menulis novel bercerita tentang siapa? Dionysus. Dionysus anaknya dewa Zeus. Dionysus ini dewa anggur. Tahu dewa Zeus? Pak, Bu? Tahu? Tahu? Hah? Tahu, Bu? Dewa Zeus punya anak namanya dewa Hermes, Bu. Tahu Hermes, Bu? Langsung tas. Begitu Hermes tahu gitu ya. Kalau Zeus kurang tahu gitu ya. Dewa Zeus itu punya anak banyak, Bu, ya, 100 anaknya. Bisa dari dewi yang lain, bisa dari manusia. Anaknya 100. Jadi dewa Zeus ini dewa yang diceritakan di dalam mitologi Yunani, dewa yang celamitan gitu, Bu. Ya, tapi ceritanya dewa Zeus ini bisa punya anak dari manusia, ada Hercules, ada Perseus gitu, ya. Ini konsep kepercayaan Helenismenya Yunani, ini ada yang diambil di Kristen. Dionysus dewa anggur. Yesus di sini diceritakan mengubah air jadi anggur. Mujizat yang pertama Yesus itu mengubah air jadi anggur. Dewa Dionysus dewa anggur. Mau minum anggur tinggal ngambil air putih jadi anggur. Ibaratnya gitu ya. Jadi berarti apa kalau begitu? Berarti dari 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus, berarti saling sadur menyadur menjadi satu. Saduran novel jadi kitab suci. Saya bukan bermaksud menghina, bukan. Ini ada bukunya nih. Kalau mau protes ya protes sama yang nulis buku ini gitu. You ada yang nulis dan belum ada yang bantah gitu. Karena apa? Karena dia punya dokumennya Homer, yang ini punya dokumennya Euripides, dan juga dokumennya Markus dan Yohanes kan juga ada. Semua dalam bahasa Yunani bisa di-compare. Kok ceritanya sama, tapi nama orang dan nama tempatnya beda. Gitu. Nah, metode ini namanya disebut metode mimesis. Mengambil cerita dari cerita orang, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Jadi saya sering bilang sama orang-orang Kristen yang datang, setelah saya tunjukin nih ayat-ayat yang sama antara Homer dan Odyssey dan Markus. Saya tunjukin banyak ini yang udah saya lipet-lipetin ini semuanya adalah kesamaannya. Saya cuma bisa bilang, nah ya, berarti terbukti ini kisah-kisah Yesus dalam kitab kamu, saduran dari novel-novel. Saya cuma bilang, jangan sedih. Ya, itu yang memang sangat-sangat membuka wawasan. Jadi kita sebagai umat Islam pun juga harus benar-benar bisa menjaga iman kita. Ya, karena apa? Karena di Quran sudah dijelaskan bahwa Allah SWT sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Tetapi Allah juga sudah memberitahu bahwa mereka sudah mengubah-ubah, mengaku itu dari firman Allah padahal bukan. Quran surat Al-Baqarah 79, Quran surat Ali Imran 78. Jadi kalau yang 78 ini malah mereka mengaku itu berasal dari Allah, tapi padahal bukan. Itu tadi ada Homer, ada Euripides gitu. Terbukti gak Pak? Yang membuktikan malah kitab-kitab mereka sendiri gitu. Nah, kalau yang dimaksud Quran surat Al-Baqarah, mereka mengubah-ubah, kira-kira apa yang diubah? Kira-kira banyak, ya. Kalau di Quran yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam siapa? Ismail atau Ishak? Emang tertulis Pak namanya? Ismail, tertulis nggak Pak? Tidak tertulis namanya. Tapi tidak mungkin Ishak juga gitu. Tidak mungkin Nabi Ishak alaihissalam yang mau disembelih. Walaupun nama Ismail alaihissalamnya tidak tertulis, tapi orang yang baca dengan logika dan akal sehat
tahu bahwa itu tidak mungkin Nabi Ishak alaihissalam yang mau disembelih. Kenapa? Karena setelah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa diberikan anak yang soleh, ternyata diberi anak yang sabar, nggak ditulis namanya nih ya. Terus ketika anak itu sudah berumur cukup, Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu bahwa dia mendapat mimpi untuk menyembelihnya. Anaknya menjawab, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian terjadilah insiden, ya, sebelum disalib diganti dengan hewan. Kemudian tidak jadi disembelih. Baru di bawahnya ada ayat, baru ada berita kelahiran Ishak alaihissalam. Berarti kalau ada kejadian kronologi mau disembelih anaknya, baru ada berita kelahiran Nabi Ishak dan namanya tertulis, bukan dalam kurung nih Pak. Benar-benar dalam bahasa Arabnya juga tertulis Ishak. Berarti siapa yang mau disembelih? Gitu. Pasti bukan Ishak gitu, ya kan? Simple. Tapi kalau di kitabnya Yahudi, yang ditulis benar-benar ditulis, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu siapa? Yakni Ishak. Tertulis Ishak. Ya. Padahal diceritakan Abraham punya anak pertama Ismail dari istri yang bernama Hagar. Di sini tertulis ada. Kedua, dari istri yang pertamanya Sarah punya anak Ishak. Jaraknya 14 tahun jaraknya. Saya sering nanya sama orang Kristen gini, kalau ada tulisan ambillah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, anakmu yang tunggal. Saya tanya, kalau Ishak itu jadi anak tunggalnya Sarah atau bukan? Betul, karena cuma satu. Kalau Ismail itu anak tunggalnya Hagar bukan? Betul. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Yang Ismail atau Ishak? Ya pasti Ismail. Kalau ditulis anak tunggal, tapi Ishak kan jadi agak aneh, ya kan? Kemudian diceritakan Hagar dan Ismail diusir sampai ke padang gurun Berseba, tinggal di sana sampai Ismail besar, baru mereka pindah ke pegunungan Paran, baru diberi istri orang Mesir. Diceritakan lagi Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Tadi yang tinggal di Berseba Hagar. Abraham membuat perjanjian di Berseba. Baru Abraham menerima perintah untuk menyembelih anaknya ke Gunung Moria, kembalinya ke Berseba lagi. Tiba-tiba ada cerita Sarah meninggal di kota Kiryat Arba, Hebron. Abraham mendatangi dan meratapinya. Mendatangi dari mana? Apakah mendatangi dari halaman depan rumah atau dari tempat lain? Karena di pasal sebelumnya Abraham ketika tidak jadi menyembelih anaknya kembalinya ke Berseba, di mana yang pernah tinggal di Berseba tuh Hagar dan Ismail. Tapi kok ditulis ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Itu yang mudah lah ditelusuri. Wah, ini ada yang aneh gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi selain daripada kita mengimani apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Quran, kita harus bisa menjaga iman kita supaya kita tidak mudah diajak oleh orang-orang yang mengikuti kitab-kitab yang sudah rusak gitu. Ya. Sekarang buat Bapak Ibu, saya ingin menyamakan persepsi ini. Ya, mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu sering baca di Quran, ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Kalau saya kasih lihat begini, ada kitab Taurat dan Zabur, dan saya kasih lihat begini, ada kitab suci Injil. Kira-kira buat Bapak Ibu, apakah ini kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud Quran? Bukan. Bisa jawab Pak? Bisa membuktikan nggak Pak? Bukannya di mana? Ya, kita memang yakin ini bukan, tapi kita juga harus tahu bukannya tuh gimana gitu. Kalau cuma tulisan Taurat, Zabur, atau tulisan Injil, siapapun bisa bikin gitu ya. Apa susahnya bikin gitu. Bahkan mereka juga bikin kitab seperti ini. Tulisannya kitab suci Injil. Kalau yang di kitab yang dulu saya bawa-bawa ini tulisnya Yesus Kristus, yang di sini tulisnya Isa Al-Masih. Pakai nama Isa Al-Masih di sini. Tujuannya apa? Ini memang dibikin untuk diberikan kepada orang Islam. Ya, mereka sengaja datang ke rumah-rumah orang Islam, kasih ini, kasih brosur,
kasih pamflet, kasih sembako. Kalau dikasih sembako terima nggak Bu? Hah? Terima aja Bu. Ya kalau beras 50 kilo masa nggak mau? Sembakonya terima aja Bu. Nah tapi hati-hati dengan kitab-kitab yang seperti ini ya. Kalau Ibu nggak mau baca nggak apa-apa. Ibu terima aja kirim ke saya ya, nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Nah, berarti kan harus ada ilmu yang mempelajari ini. Ilmu yang mempelajari inilah yang disebut dengan kristologi. Ya, kristologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Tetapi selain itu kita juga harus menguatkan diri kita semua dengan ilmu Islam kita. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk Islam disebut Islamologi. Sekarang saya mengajarkan kedua ilmu ini saya gabungkan jadi satu, saya sebut Krislamologi. Oh, digabung Pak. Nah, tapi sekarang saya ingin sharing dengan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membuktikan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Okay? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya, dituliskan mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau ini disebut kitab Taurat dan Injil, ada nggak nama Muhammad di sini? Saya sudah pelajarin, nggak ada. Ya, saya sudah pelajarin nggak ada. Mungkin ada, bahkan guru goib saya almarhum Syekh Hamid Hidayat juga mengatakan di sini ada nama Muhammad. Karena ada kata Mahamadim, ya di surat namanya Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu sangat populer. Tapi setelah saya pelajarin secara bahasanya, secara konteksnya, secara sejarahnya, secara tradisinya, kata Mahamadim yang ada di dalam Kidung Agung 5:16 itu ternyata sedang tidak membicarakan satu sosok orang yang akan datang ratusan tahun kemudian. Tapi itu sedang membicarakan tentang sifat manusia, yaitu yang terpuji. Walaupun nama Muhammad itu artinya juga memang yang terpuji, tapi ayat yang dimaksud itu tidak sedang membicarakan orang yang akan datang itu. Dan kata Mahamadim itu di dalam seluruh kitab ini dipakai sebanyak 13 kali. Kalau 13 yang saya terjemahkan menjadi kata Muhammad, apakah terjemahnya jadi pas gitu? Pasti jadi agak aneh gitu terjemahannya ya. Jadi buat saya di sini tidak ada kata Muhammad. Di sini juga tidak ada kata Muhammad. Kalau di dua kitab ini tidak ada kata Muhammad, berarti apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157? Berarti bukan. Kalau kita baca lagi di Quran surat As-Saff ayat 6 misalnya. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dia berkata nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Ya kan? Quran surat As-Saff ayat ke-6. Kalau yang dianggap kitab ini Injil yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, di sini sudah saya baca, tidak ada cerita Nabi Isa di sini berkata akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti apakah ini Injil yang dimaksud oleh Quran surat As-Saff ayat ke-6? Bukan. Itu maksud saya. Ini salah satu cara membuktikan bahwa ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ya. Kalau mau lebih dalam lagi, bisa. Yang ini yang disebut dengan kitab Taurat ini aslinya adalah kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan ini, Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak ya. Yang Nevi'im, kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan sebagainya. Ketuvim, Ratapan, Kidung Agung, Mazmur dan sebagainya. Mazmur yang kita kenal dengan istilah Zabur. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani yang ada dalam kitab ini itu beda dengan aksara Ibrani pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, aksara Ibrani-nya disebut Paleo Hebrew atau dalam bahasa Ibrani-nya Ketaf Ivri. Bahasa Ibrani yang di sini yang disusun pada abad 5 sebelum Masehi ini bukan Ketaf Ivri,
tapi ini adalah Ketaf Asyuri. Aksara Ibrani yang baru ada di abad 9 sebelum Masehi. Jadi ada jarak ratusan tahun nih. Dari zaman Nabi Musa ke Ketaf Asyuri aja udah mungkin 600 tahun. Dari Ketaf Asyuri ke Ketaf Ifri jaraknya udah mungkin berapa? 400 tahun. Jadi tidak mungkin ini yang menulis Nabi Musa. Gitu ya. Kalau tidak mungkin Nabi Musa yang menulis, kita cek apakah pernah Bapak Ibu baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat. Pernah Pak? Di hadis atau di Quran gitu. Ada? Tidak ada ya? Pernah nggak Bapak Ibu baca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah baca Pak? Di Quran atau di hadis? Nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita yakin kalau ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Maksud saya gitu Pak. Satu lagi terakhir. Pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran ada ayat yang berbunyi kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada kan? Yang ada apa? Kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Berarti apa? Kalau begitu Allah SWT kan tidak pernah menjanjikan untuk menjaga kitab Taurat dan Injil yang diberikan pada Bani Israel. Betul? Nah, kalau betul berarti kan bagaimana mungkin kita yakin bahwa ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Gitu Pak, jadi saya ingin menyamakan cara pandang kita supaya jangan sampai kita mudah terkecoh ketika melihat kitab-kitab ini. Nanti ada yang bilang inilah Taurat dan Injil, nanti dulu gitu, debat dulu gitu. Ya Pak? Harus berdebat Pak ya. Kalau berdebat boleh nggak sih Pak buat orang Islam? Boleh? Boleh atau harus Pak? Harus Pak. Oh harus malah tuh, Masya Allah. Bapak tahu nih berarti ada ayat apa Pak? Wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah. Itu ada perintah berdebat Pak ya. Tapi harus dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik ini Pak harus ada dokumennya. Tidak boleh hanya asumsi. Dan tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu adalah cara yang paling baik ya. Ini yang kami lakukan, saya dan teman-teman di Yayasan Gana Mu'alaf. Kami sengaja memang berdakwah menggunakan kitab mereka. Ini yang disebut kalau dalam bahasa Sundanya itu apa ya? Argumentum ad hominem ex concessis Pak. Apa itu? Itu artinya menggunakan dokumen mereka sendiri untuk membantah argumen mereka. Itu caranya Pak. Ini yang kita pakai caranya ya. Jadi kita tidak perlu apa. Makanya kalau ada orang Kristen datang ke tempat saya Pak, yang konsultasi, saya tidak akan buka Quran sebelum dia selesai memahami kitabnya sendiri. Jadi yang saya buka kitab dia dulu Pak. Saya suruh baca dulu. Ketika dia sudah bisa ngambil kesimpulan, dia bertanya tentang Islam, baru saya bukain Quran. Ya ini cara dakwah yang kita lakukan. Dan kami yakin bahwa cara yang kami lakukan ini sebenarnya sama atau serupa dengan yang Rasulullah lakukan bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengizinkan nggak sahabat-sahabatnya menyimpan gulungan-gulungan Tauratnya orang Yahudi? Boleh disimpan. Tapi Rasulullah juga berpesan, jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Kan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Yang disebut kebenaran tadi yang mungkin saya sebutkan ayat-ayat yang sama dengan Quran Pak. Yang tadi ada Qul huwallahu ahad, di sini ada Adonai Elohenu Adonai. Bisa jadi itu adalah masih ada kebenarannya di situ. Tapi kontradiksinya atau masalahnya atau kebatilannya tadi sudah saya sebutin. Ada konsep menuhankan Yesusnya yang ternyata bukan ajaran Yesus, tapi ternyata dari ajaran Paulus. Jadi saya sering bilang apa Bu, jangan sedih gitu ya. Ternyata saduran novel. Ya. Kenapa? Tanya. Kayaknya ada yang pusing kayaknya. Ya, jadi kira-kira gitu. Ini yang kami lakukan dengan cara dakwah seperti ini. Yang kami harapkan adalah bisa membuka wawasan dan akal sehat saudara-saudara kita yang dari Kristen. Yang mau tetap Kristen itu hak mereka. Yang mau berpikir ya monggo, silakan berdiskusi dengan kita.
Jadi sekarang di studio kami tuh hampir tiap hari menerima tamu orang Kristen dan orang Islam. Ada juga Hindu Buddha juga ada, tapi nggak banyak. Yang banyak Kristen dan Islam. Kalau orang Islam datang konsultasi ngapain? Ngapain orang Islam datang konsultasi? Mereka bawa suami istri atau anak atau saudara yang mau murtad atau yang sudah murtad. Banyak Bu. Saya juga sering dimintain tolong sama orang-orang Islam. Kok gimana nih, saya punya anak perempuan hamil di luar nikah. Berapa bulan Bu? 6 bulan. Calonnya siapa? Ada. Agamanya apa? Katolik. Suruh masuk Islam Bu? Nggak mau. Gimana caranya? Kalau nggak mau? Anaknya otomatis yang sedang hamil 6 bulan pasti ketakutan kan? Sebentar lagi melahirkan, kalau nggak menikah, nggak punya bapak, gimana? Pasti takut. Sampai belajar katekisasi Katolik, sempat belajar. Nah, terus akhirnya untuk solusi seperti ini, kalau calonnya memang tidak mau masuk Islam, lebih baik ibu tidak usah nikahkan. Lebih baik anak ibu melahirkan anak tanpa suami atau tanpa ayah, si anak itu. Daripada anak ibu yang murtad. Banyak kasus-kasus seperti itu Pak. Jadi mereka memang modusnya ya, mungkin dia bilang modus ya. Mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka, salah satunya dengan itu tadi. Hamilisasi. Mohon maaf istilahnya nih Pak ya. Ya dengan cara begitu kan mereka bisa ngajak orang untuk masuk. Tapi ada juga yang lakinya mau masuk Islam, menikah, masuk Islam ya. Tapi setelah berapa lama balik lagi. Ada ibu-ibu Islam datang ke tempat saya, kok gimana ya? Saya dulu nikah dengan suami saya, dia dari Kristen, menikah masuk Islam, tapi setelah sekian bulan kembali lagi jadi Kristen. Malah saya diajak-ajak masuk Kristen. Untung sampai sekarang saya masih Islam. Tapi saya sudah nikah kira-kira 14 tahun. Bapak-bapak kalau yang tahu hukum agama berani nggak ngomong sama ibu itu? Ibu sudah berzina dengan suami ibu selama 14 tahun. Ya kan begitu Pak, emang hukumnya. Nah, jadi banyak yang datang seperti itulah kasus-kasusnya. Banyak juga suami istri yang datang bawa anak-anaknya. Suami istri ini pengen anak-anaknya dapat pendidikan yang baik, makanya dikirim sekolah ke luar negeri. Tapi salah negaranya gitu. Ngirimnya ke Prancis, Kanada, Australia. Pulang-pulang anaknya udah pada murtad. Nah, karena mereka di sana bebas gitu kan. Nah, kalau yang begitu gimana? Nah, banyak yang berdiskusi. Saya bukain begini. Ada yang kembali ke Islam, ada juga yang tidak. Ya, jadi di tempat kami tidak ada paksaan atau merayu atau apa untuk masuk Islam. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, jadi itulah yang kami lakukan. Tapi kalau orang Kristen yang datang, ya sudah. Yang pertama-tama saya bukakan adalah kitab-kitab mereka sendiri. Ketika mereka sudah baca sendiri, sudah bisa mikir, sudah bisa menyimpulkan, baru saya bukain Quran. Nah, sekarang buat yang bukti yang terakhir, bahwa mereka sudah mengubah-ubah gitu ya. Tadi ada saduran, tadi ada kontradiksi. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah kitab yang apa ya? Ini kitab untuk calon pastor gitu. Calon pastor. Bapak-bapak ada yang mau bacain? Silakan. Silakan Pak. Oh boleh sekali ya. Tenang Pak. Baca ini nggak perlu pakai Bismillah Pak. Silakan apa? Ada yang mau Pak? Baca. Ada yang mau bacain? Kalau saya yang bacain nanti sangkain saya ngarang. Silakan Pak, sini Pak. Iya maju. Maju sini Pak. Pakai mic. Nggak usah berbodoh Pak. Nah, Bapak berlutut di sini. Nah, ini namanya apa Pak? Kitab suci apa? Suci Katolik. Katolik. Ini udah hilang Pak, warna emasnya karena udah sering keluar masuk. Ada tulisan apa nih Pak? Tidak untuk diperdagangkan. Berarti kitab ini tidak bisa dibeli di toko buku biasa Pak. Ini khusus untuk calon pastor, ya.
dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa Pak? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Itu resmi dong Pak? Iya, Percetakannya Arnoldus Arnoldus ND. ND. Ini di Flores ya, di NTT. Di kitab ini Pak, ini ada ayat-ayat tapi juga ada catatan kakinya. Ya. Di seluruh kitab ini yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Pernah dengar Trinitas, Bu? Iya. Tahu Trinitas? Oh, dengar di video saya. Berarti nyontek yang berarti ini. Satu-satunya ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas yang paling sempurna di dalam kitabnya orang Katolik itu ada di ayat ini, Pak. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat 7 dan 8. Tolong dibaca Pak yang garis merah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi disebutkan ada Bapa, Firman, Roh Kudus, disebutkan dan ketiganya satu. Kalau nggak disebutkan satu, belum bisa disebut Trinitas. Ya, kalau cuma Bapa, Firman, 2, belum Trinitas. Firman, Roh Kudus, 2, belum Trinitas. Tapi kalau disebut 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu, inilah konsep Trinitas. Ada catatannya Pak di bawah Pak. Ini yang bikin catatan mereka sendiri loh Pak ya, bukan kita loh ya. Ayat 7-8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, ada keterangan bagian ayat ini, terus Pak? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang Pak, karenanya apa teh? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa Pak? Asli. Bapak yang ngomong ya, bukan saya Pak ya. Makasih Pak ya. Kalau ada keterangan begitu Pak, bisa nggak satu kitab ini disebut sebagai kitab suci? Nah, itu dulu pertanyaan saya tuh Pak. Ketika saya dulu nemu bukti seperti ini, dan buktinya ada malah di kalangan saya sendiri, saya jadi bertanya kepada diri saya sendiri, ini kalau disebut kitab suci tapi ada ayat yang tidak asli, gimana ceritanya? Gitu. Dulu saya belum tahu Pak, bahwa sebagian ini juga sadura novel, dulu saya belum tahu. Tapi pertama-tama saya tahunya ada ayat yang pakai pasti lagi Pak, pasti tidak asli. Dan itu nggak cuma satu Pak, banyak. Nggak cuma satu, di perjanjian baru terutama, itu banyak yang begitu. Jujur. Jujur ya, tapi kan nggak disebarluasin Pak. Kalau nggak disebarluasin, jujur nggak Pak? Bikin kitabnya, bikin catatan kakinya, jujur. Tapi tidak untuk diperdagangkan. Nah pastor mana berani Pak buka ini depan, di atas mimbar, depan jemaatnya. Ayat ini pasti tidak asli, berani nggak Pak? Kalau ngomong begitu di depan mimbar ya bubar jemaatnya. Nah, gitu. Ya, ini bukti. Jadi kenapa saya bawa-bawa? Ya itulah buat syiar dakwah. Bukti, membuktikan apa? Membuktikan kebenaran Quran. Karena Quran yang memberitahukan kita kan bahwa mereka sudah mengubah-ubah. Tadi kan Bapak juga baca, disisipkan kan Pak? Kalau disisipkan itu bahasa Sundanya apa teh? Oh diselipkan gitu. Diselipkan. Saya sering meminjam istilah-istilah dalam bahasa Sunda untuk berdakwah juga, Bu. Sering. Karena contohnya begini, contohnya. Ketika ada orang bertanya kepada saya, itu nggak usah, kamu bilang kan Bible banyak versi. Itu Quran juga banyak versi. Ada Mushaf Hafs, ada Waras, ada Kolun, macam-macam. Itu juga versi kan? Gimana jelasinnya Pak? Apa? Kalau bukan versi apa? Cetakan.
Beda cetakan. Kalau beda cetakan tuh bedanya di mana tau nggak Pak? Di situ saya pakai kata-kata orang Sunda Pak. Bukan, saya jelaskannya begini. Ketika kita melihat ada mushaf Hafs, mushaf Waras misalnya, ini ada cara perbedaan apa? Beda tulisan nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Hafs dan Waras tulisannya ada beda. Pernah lihat nggak Bu? Nah, Tata ini pintar nih. Bedanya cuma tanda baca Pak, huruf hijaiyahnya sama. Ya, Bapak kalau di sini membaca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang pendek? Panjang. Kalau pendek salah apa betul Pak? Kalau di Maroko bacanya panjang apa pendek Pak? Hah? Pendek Pak. Boleh. Bedanya panjang dan pendek artinya beda nggak Pak? Artinya beda. Kalau panjang artinya apa? Penguasa. Kalau Malik pendek, raja. Raja hari akhir, penguasa hari akhir. Bedanya apa sih? Ya mungkin ada beda hanya istilah, tapi kan nggak beda jauh gitu Pak maksudnya. Itu ada yang disebut dengan qiraat sabah Pak. Perbedaan cara baca atau variasi bacaan gitu ya. Makanya saya sering pakai analogi, contoh lah seperti orang Sunda katanya. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu ya. Benar Bu? Kagak, itu fitnah kata kita. Kira-kira gitu, cara baca cara orang berbicara berdasarkan lidah masing-masing, beda-beda. Orang Jepang suruh ngomong R gitu bisa nggak Pak? Kenapa? Karena dari kecil nggak diajarin R, ya kan? Kalau ngomong R jadi apa? L gitu, L. Kalau orang Inggris sebutnya Friday. Kalau di Australia sebutnya apa Pak? Ngomongnya Friday. Tapi sama-sama Jumat kan artinya kan? Tulisan bahasa Inggris misalnya color, C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R. Yang betul yang mana? Sama-sama betul. Jadi itu hanya variasi bacaan gitu. Ya. Dan itu memang kalau dikumpulkan Pak, bisa kira-kira sampai 26 versi. Itu juga yang artinya gini. Pernah baca nggak Pak? Sahabat Nabi Umar bin Khattab membawa sahabat yang lain ke hadapan Nabi. Kenapa? Karena dianggap sahabat yang dibawa sama Umar itu membaca salah satu surat dengan bacaan yang berbeda dengan Umar. Pernah baca Pak hadisnya? Nanti boleh dibaca, ya dicek ya. Umar marah dengan sahabat yang bacanya beda gitu. Dibawalah ke Nabi. Sama Nabi disuruh baca depan Nabi. Setelah dibaca kata Nabi apa? Betul bacanya. Loh kok beda sama Umar? Coba Umar baca. Umar baca depan Nabi. Kata Nabi juga betul. Nah itu artinya yang Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Beberapa ahruf membentuk satu qiraat gitu Pak. Dialek gitu. Ya, walaupun sama-sama orang Arab di Jazirah Arab kan punya dialek masing-masing Pak. Gitu. Contoh yang beda dialek lagi tadi apa? Dari ehad ke ahad. Artinya sama, pengucapannya sedikit beda. Itu yang satu Aramaik atau Ibrani, yang satu Arab. Itu udah beda bangsa. Dalam satu bangsa aja ada dialek karena beda suku misalnya gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi ini juga kita harus tahu. Nanti kalau ada lagi begini Pak. Mereka yang ngomong begini. Quran itu kan menjiplak Bible katanya. Bahkan ada yang berani bilang katanya 80% di dalam Quran itu menjiplak Bible. Saya tanya, yang dijiplak apanya? Itu banyak nama nabi-nabi dalam Quran yang sama di dalam kitab saya. Gitu Pak. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Kalau nabi itu kan sejarah, ya pasti sama. Nah, berarti Quran jiplak Bible. Menceritakan kembali kondisi sejarah yang oleh Bible disampaikan, oleh Al-Quran disampaikan sama. Pasti karena momentumnya ceritanya sama, kejadiannya sama. Yakin Pak? Ya, asumsi ya. Oh, asumsi. Saya tanya, kalau ada orang Kristen yang bertanya begitu atau tanya kepada saya begitu, saya cari orang Islam dekat saya. Saya cari orang Islam Pak. Saya tanya, orang Islamnya saya tanya, pernah nggak kamu sebagai orang Islam baca Quran, Nabi Nuh yang kita sebut Nabi Nuh alaihissalam, pernah nggak baca di Quran mabok anggur telanjang? Bapak pernah baca? Nggak ada. Di sini ada Pak.
Bapak pernah baca nggak di Quran? Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Di sini ada Pak. Bapak pernah baca nggak di Quran? Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel. Di sini ada. Samiri, yang di Quran Samiri kan Pak? Di sini Nabi Harun Pak yang bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Bapak pernah baca nggak di Quran? Nabi Daud alaihissalam berzina sama Binor. Tahu Binor Bu ya? Binorang. Bapak baru nggak? Bapaknya baru nggak? Pernah nggak Pak baca Nabi Daud alaihissalam berzina sama istri orang? Nggak ada kan? Di Quran loh Pak? Nggak ada kan? Di sini ada loh Pak. Binor, namanya Betseba. Betseba tuh istri panglima tentaranya Daud. Panglima tentaranya Daud namanya Uria, punya istri Betseba, lagi mandi, kelihatan sama Daud, dipanggil lah ke Daud lah. Habis itu Uria suaminya ditaruh di medan perang paling depan biar cepat mati, dan mati. Berarti itu pembunuhan berencana bukan? Kena pasal Pak ya. Istrinya kemudian baru dinikahi sama Daud. Pernah baca begitu Pak di Quran? Nggak ada. Di sini ada Pak. Ya, tadi apa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Pernah baca nggak Bapak di Quran? Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalnya dalam keadaan musyrik. Pernah baca Bu? Nggak ada. Di sini yang disebut dengan Salomo atau kita kenal dengan sebutan Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalnya dalam keadaan menyembah Tuhan-Tuhan istri-istrinya. Istrinya 700 Pak. Gundiknya 300. Total 1000. Kalau Salomo ketemu istrinya sehari satu, berapa tahun Pak satu istri ketemu dia? 2 tahun lebih ya. Ya, tadi Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini meninggalnya belum bertobat, menyembah Tuhan daripada istri-istrinya. Pernah baca nggak Bapak di Quran? Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji mengatakan Allah itu kejam. Di sini ada. Lah kalau di Quran cerita itu nggak ada, di sini ada. Bagaimana ceritanya Quran menjeplak ini gitu maksud saya. Maksud saya gitu. Jadi kalau kita nggak tahu isi kitab mereka, kan jawabnya tadi seperti Bapak kan standar kan gitu. Tapi kalau saya jawab begitu gimana? Malu sendiri malah kan. Di kitabnya ada cerita begitu. Gitu Pak kira-kira. Boleh, boleh. Rata-rata orang Nasrani itu kenapa Nasrani atau Kristen Pak? Oh, Kristen. tidak suka dengan Islam tuh dari pengalaman dari Allah atau Gini. Nah gini, itu karena ada semacam bisa jadi dikatakan salah memahami Pak. Salah memahaminya begini. Islam kan membantah bahwa Yesus dibunuh dan disalib. Quran surat An-Nisa 157. Di sini kan diceritakan Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat, dan mereka sembuh sebagai Tuhan. Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, hanya sebagai Nabi. Dan di Quran jelas-jelas disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Itu yang membuat mereka sangat menolak Islam. Ya Pak ya. Tapi kalau kita mau belajar secara apa ya? Secara detail sedikit lah Pak. Detail sedikit itu maksudnya begini. Yang diajarkan Nabi Musa tadi Syama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yang diajarkan oleh Yesus sama Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW apa? Qul huwallahu ahad. Konsep ketuhanannya sama. Konsep keselamatannya, Nabi-Nabi mengajarkan kalau mau masuk surga bertobat. Tadi udah saya sebutin kan. Yesus juga ngajarinnya apa? Kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Nabi Muhammad SAW diberi ayat Quran surat Al Imran ayat 132 sampai 136, bertobat, beramal soleh dan beriman. Kan sama Pak. Konsep ketuhanannya sama, konsep keselamatannya sama. Tapi peribadatannya ada yang disempurnakan. Gitu lah. Ya, tadi yang sholat, sujud dan sebagainya, puasa disempurnakan.
Antara nabi-nabi dan Yesus dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, konsep ketuhanan sama, konsep keselamatan sama, syariat disempurnakan. Oke? Tapi ketika bicara soal Paulus, sudah beda. Di sini juga ada ayat begini, Pak. Matius 7:15. Yesus mengatakan, hati-hati, nanti ada nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, padahal dia serigala. Ya, tulisannya begitu, tulisannya. Ya, ada lagi nanti di Matius 16 ayat 6. Hati-hati kepada, waspadalah tulisannya, waspadalah terhadap ragi, Saduki dan Farisi. Ya, jadi suruh hati-hati sama orang-orang Saduki dan Farisi. Yang disebut dengan, kan gini, kan Bani Israel kan ada 12 suku, Pak. 12 suku itu masing-masing suku itu digambarkan dengan sifat binatang. Ya, tadi yang kita dengar tentang Ismail aja di dalam kitab mereka, di kitabnya orang Kristen dan Yahudi, Ismail disebut sebagai keledai liar, Pak. Keledai liar itu dianggapnya sama orang Kristen karena ada ayatnya begini, tangannya akan melawan orang lain akan melawan dia. Jadi dianggapnya ini tukang perang gitulah. Itu kesan yang ada di pandangan orang-orang Kristen. Yang dari 12 suku itu, ada salah satu suku yang disebut seperti serigala. Ya, Pak ya. Suku apa? Suku Benyamin. Paulus di dalam suratnya dia sendiri, dia mengaku di Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, dia adalah orang Ibrani asli, suku Benyamin. Yang di sini suku Benyamin disebut seperti serigala, Paulus mengaku sebagai suku Benyamin. Dan tentang Taurat, tentang hukum Taurat, dia mengaku sebagai ngikut ragi Farisi. Jadi satu sisi Yesus bilang sama murid-muridnya, hati-hati lu sama orang Farisi, hati-hati lu sama orang yang nabi palsu, yang mengaku seperti domba tapi sebenarnya serigala. Gimana? Mirip nggak? Paulusnya sendiri orang Benyamin, dia juga orang Farisi. Kemudian ajarannya kok beda dengan Yesus gitu. Orang bilang, tapi kan Paulus menerima wahyu dari Yesus, kan gitu bilang. Saya tanya, kalau Yesus yang diceritakan masih hidup nih, ajarannya beda dengan Yesus yang dianggap memberikan wahyu kepada Paulus, beda ajarannya. Saya mau nanya, ini berarti Yesusnya waktu hidup di dunia tuh lupa ngajarin, atau plin-plan? Sini ngajarin A, ke Paulus ngajarin B, atau itu Yesus yang beda, atau Paulusnya delusi, bisa nggak begitu? Nah, gimana jawabnya? Puyang sendiri mereka. Terus kemudian saya juga bisa bertanya juga hal yang sama tentang perjanjian lama dan perjanjian barunya. Di perjanjian lama yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu jijik dengan perbuatan manusia yang mengorbankan anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan yang Maha Esa itu yang disebut dengan Elohim itu tidak pernah memerintahkan bangsa Israel seperti itu. Kalau ada orang Israel yang melakukan seperti itu adalah kekejian di mata Elohim gitu. Ya, Eloh atau Allah itu sama. Ada ayatnya Imamat 18 ayat 21. Ada ayatnya lagi Yeremia 32 ayat 35. Tuhan jijik dengan orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Di perjanjian baru orang Kristen doktrinnya apa? Tuhan yang mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sendiri menebus dosa manusia. Yang satu perjanjian lama Tuhannya jijik dengan mengorbankan manusia, kenapa yang di perjanjian baru malah mengorbankan anaknya sendiri gitu. Ini Tuhan yang beda atau Tuhan yang pelin-pelan, saya tanya gitu. Betul nggak? Itu adalah kontradiksi yang kelihatan jelas sebenarnya. Tapi kalau kita nggak baca, nggak pelajari, kan kita nggak tahu ada masalah seperti itu. Orang Kristen mau puluhan tahun jadi Kristen ya cuma terima doktrin ya tahunya cuma begitu. Tapi kalau nggak pernah baca kitabnya sendiri nggak akan tahu, Pak. Ya, mungkin gitu kira-kira. Kasihan nih Mas Anja sudah dari tadi nungguin nih. Satu pertanyaan gitu. Satu pertanyaan boleh. Enggak usah tuh, saya ngasih satu pertanyaan Langsung selesai dong berarti. selesai ya. Masya Allah. Biar nggak banyak pertanyaan, Mas. Baik,
Mungkin dari muda-muda ada yang bertanya. Kita batasin dulu. Dari muda-muda ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ko Dondi, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya ya karena ini tuh pertanyaannya tuh di benak saya tuh terus pengen ditanyain gitu. Udah lama. Udah lama Oh. sebenarnya. Ya, jadi ada keterangan gitu. Kalau orang Islam yang laki-laki itu boleh menikahi perempuan di luar Islam, ya ahli kitab gitu. Tapi ternyata yang saya lihat ketika laki-laki menikahi perempuan yang di luar Muslim gitu, ternyata dia kok malah jadi ikut juga ke gereja gitu. Jadi iya kebanyakan gitu. Itu gimana sih kok gitu? Kok bisa Gimana sih begitu? itu maksudnya boleh atau enggak gitu ya? Iya Oh, gitu, oke. kok boleh gitu? Ya. Jadi gini, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan Islam sendiri ya. Yang disebut ahli kitab itu siapa dan apakah Kristen yang sekarang itu masih boleh disebut ahli kitab? Itu perbedaannya. Kalau yang disebut ahli kitab itu kan sebenarnya kan orang atau bangsa yang pernah diberikan kitab sebelumnya. Itu yang disebut dengan ahli kitab kan. Dan ahli kitab yang dimaksud di dalam Quran itu kan sebenarnya spesifik bangsanya. Siapa? Bani Israel kan. Berarti kalau yang disebut ahli kitab adalah Bani Israel karena mereka pernah diberikan kitab Taurat, Zabur, Injil. Betul? Di dalam prakteknya, sebagian daripada Bani Israel ini ada yang menyimpang. Siapa yang menyimpang? Yaitu yang kalangan yang tadi saya sebut Nasrani. Nah, Nasrani yang sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam ini, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, yang disebut dengan Nasrani ini menurut Ibnu Abbas terpecah menjadi 3 golongan. Yakubiyah, Nestoriyah, dan Muslim. Nah, dari itu juga bisa dikatakan sebagai sumber munculnya Kristen aliran-alirannya yang beda-beda. Tadi saya juga menceritakan bahwa yang disebut Kristen pertama kali adalah Paulus dan Barnabas yang sudah tinggal di kota Antioquia selama setahun. Jadi ada Nasrani, ada Kristen nih. Nah, jadi beda nih. Nasrani tadinya pengikut Nabi Isa, tapi ada yang menyimpang. Di Quran surat At-Taubah ayat 30 juga kita membaca Nasrani menyebut Isa sebagai putra Allah. Berarti ada sebagian Nasrani yang menyimpang, gitu kan. Terus ada timbul Kristen yang juga menganggap Yesus juga sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya ini juga berevolusi nih. Ya, dari Paulus ini tidak langsung sebut sebagai Yesus setara dengan Bapa. Ajaran Paulus diteruskan oleh Bapak Gereja Ignatius, diteruskan oleh Bapak Gereja Tertullianus, baru disempurnakan oleh Bapak Gereja Athanasius. Ini udah hampir 400 tahun nih. Jadi antara Nasrani dan Kristen ini yang bisa dikatakan akidahnya sama, teologinya sama, menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tapi asal usulnya yang berbeda gitu ya. Kalau Nasrani yang dari bangsa Israel ada sebagian yang menyimpang, bercampur dengan orang-orang yang bukan bangsa Israel, walaupun akidahnya sama, yang bukan bangsa Israel ini bisa nggak disebut ahli kitab? Nah, zaman dulu ketika abad-abad berapa ya, abad-abad 1 dan kedua, itu masih ada orang-orang Israel yang menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Satu tadi kalangan Nasrani atau Nazarin, ada juga kalangan Ebionite. Ebionite itu orang-orang Yahudi Israel yang bukan dari Nazaret, tapi mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tapi hanya menganggap Nabi Isa hanya pemimpin rohani, bukan Tuhan. Nah, nanti ada lagi kelompok Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang mengikuti pemikiran Paulus. Nanti ada lagi kelompok Arianisme, pemimpinnya Arius, menganggap Yesus juga bukan Tuhan. Ada lagi nanti Kristen-Kristen Gnostik. Di bawahnya Gnostik nanti ada Kristen Basilidean. Kristen Basilidean percaya, bahkan ada kitabnya, yang disalib bukan Yesus. Namanya Simon orang Kirene. Kirene bukan Cinere ya. Jadi ini Kristen memang banyak macamnya. Saya sependapat dengan Mbak bahwa orang Kristen yang kita kenal sekarang itu nggak bisa disebut ahli kitab. Karena satu, dia nasabnya terputus dengan bangsa Israel.
mereka tidak pernah menerima yang disebut dengan kitab itu tadi, kitab Taurat sebut itu tuh mereka nggak terima. Ya gitu ya. Jadi kalau ada orang Islam malah di Indonesia yang memfasilitasi pernikahan orang Islam dengan orang Kristen, itu yang saya bilang salah kaprah. Salah kaprah, kayak nggak ada cewek lain gitu. Kayak cewek Muslim kurang gitu ya. Itu ya. Nah tadi kalau Mbak bilang ada juga yang laki-laki menikah dengan perempuan Kristen, malah laki-lakinya ikut ke Kristen. Nah itu berarti bucin berarti itu. Ya, makanya yang harus kita keenam agama di Indonesia ini sebenarnya semuanya melarang nikah beda agama, ya, enam-enamnya. Yang Kristen juga melarang sebenarnya. Ya begitu, karena tafsirnya ayat itu yang dibilang janganlah kamu merupakan pasangan daripada orang yang tidak seiman, itu tafsirnya jangankan menikah, berteman karib nggak boleh. Berteman karib loh nggak boleh sama orang di luar Kristen. Golongan rahasia nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, kencan nggak boleh, apalagi menikah. Tapi kalangan Protestan dan Katolik untuk yang ngotot menikah dengan orang di luar agama mereka gereja bisa mengeluarkan surat dispensasi. Melanggar kitab tapi berdasarkan manajemen gereja. Surat dispensasi itu menyatakan bahwa yang Katolik atau yang Protestan harus tetap Katolik atau Protestan. Nanti kalau punya anak, anaknya harus Protestan atau Katolik. Surat dispensasi itu. Berarti melanggar kitab sendiri gitu. Ya. Buat kita sudah jelas yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Dan kalau ada ayat yang membolehkan muslim menikahi ahli kitab, itu bisa jadi timelinenya hanya pada saat itu gitu. Ya, untuk orang-orang ahli kitab dari Bani Israel yang dengan harapan bisa diajak masuk Islam, ya. Lagi pula ahli kitab perempuannya juga disebut apa? Yang menjaga kehormatannya kan. Itu. Ya, dari situ jelas sebenarnya Islam melarang menikah dengan. Nah, kalau kita baca lagi di Quran surat Al-Baqarah, Muslim walaupun laki, walaupun perempuan yang Muslim dilarang menikah dengan kaum musyrikin kan? Kristen di mata kita musyrik bukan? Hah? Kristen di pandangan Islam musyrikin bukan? Nah sudah, Quran surat Al-Baqarah udah jelas, gitu, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lain? Baik, pertanyaan yang laki-laki. Masya Allah dari Bapak kita. Silakan Bapak. Mungkin perkenalkan nama saya Abdul Hakim. Saya dari alumni Spanda dan juga Semansa ya. Terkait dengan tadi Ahlul Kitab menarik memang Koh Dondi ya. Saya mungkin ingin coba mengekspor lagi ya, mengelaborasi begitu terkait hal itu. Saya setuju bahwa saat ini tidak ada namanya Ahlul Kitab. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga jelaskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik. Hari ini Ahlul Kitab itu sudah musyrik kategorinya. Kenapa? Kaitan dengan waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kan gitu ya. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu putra Allah. Itu berarti sudah musyrik. Tapi kalau kaitan dengan Ahlul Kitab masa lalu, saya setuju ada. Bahkan ketika zaman Rasulullah pun ada. Paman Siti Khadijah yang namanya Warraqah bin Naufal itu sepupu ya. Oh ya, sepupu masih ada kaitan nasabah dengan Siti Khadijah itu menyatakan itu seorang Nasrani dulu. Tapi dia menyatakan yang lurus, yang bertauhid. Dia menyatakan kalau saya masih hidup dan Rasul Nabi Muhammad itu diangkat di Rasul, saya akan pertama-tama dan akan menjaga kenabiannya. Demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi ada sebagian ulama juga yang mengartikan bahwa sepupu daripada istri Nabi yaitu Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Nasrani tapi yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Karena kalau dibilang Nasrani ini bisa yang mana nih? Yang benar-benar mengikuti Nabi Isa atau yang menyimpang? Yang tadi Bapak bilang menyebut Isa putra Allah. Tapi gini Pak ya, tapi gini juga Pak. Ada di situ di ayat Quran surat At-Taubah itu
ini juga mungkin penting Pak ya, di Quran surat At-Taubah ayat 30, sebelum ada kalimat kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah, sebelumnya ada kalimat kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Orang Yahudi mana Pak yang menyebut Uzair putra Allah? Pernah baca nggak Pak? Karena di kitabnya mereka, kitab Yahudi yang ini, yang tadi saya tunjukkan, di situ tidak ada Pak narasi narasi orang-orang Yahudi bangsa Israel yang menganggap Ezra. Nah kalau di sini sebutnya Ezra Pak, di Quran Uzair. Tidak ada orang Yahudi di sini yang menyebut Ezra putra Allah Pak. Ada yang bertanya, tuh Quran paham nggak sih dengan ini? Di sini nggak ada orang Yahudi menyebut Ezra putra Allah. Kenapa di Quran kamu bisa orang Yahudi menyebut Uzair putra Allah? Gimana Pak? Ada sesuatu yang tidak ada, kita tidak bisa sembarangan menjawab Pak. Sama seperti ketika kalau kita baca di hadis, paman Nabi membawa Nabi ke negeri Syam untuk berdagang, berhenti di sebuah biara, pendeta Bukhairah, rombongan disuruh masuk, ditanya sama pendeta Bukhairah, dan apa yang dikatakan pendeta Bukhairah itu dikatakan berasal dari kitab dia. Di sini nggak ada Pak, saya baca Pak, tanda-tanda Nabi nggak ada, tanda Nabi dikawal atau dipayungi dengan awan juga nggak ada. Nah, bisa jadi itu adalah kitab-kitab yang sudah hilang gitu Pak, yang mungkin pernah ditulis, itu sudah nggak ada. Nah, saya setuju bahwa yang disebut dengan Alkitab itu ya memang harus benar-benar bangsa Israel. Karena konteksnya Quran, ketika ngomongin kitab Taurat, Zabur, Injil, itu kan hanya untuk Bani Israel. Dan saya juga ingin menyamakan persepsi Pak ya, kata kitab dalam bahasa Arab, khususnya di Quran, itu tidak harus berbentuk buku kan Pak? Setuju nggak Pak? Kitab, arti kitab itu harus berbentuk buku nggak Pak? Artinya kitab memang bisa wahyu yang dibukukan atau ditulis, bisa. Tapi selain itu kan artinya bisa berupa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT terhadap satu kaum tertentu. Jadi kalau yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, artinya sebenarnya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Kalau wahyu kan tidak harus berbentuk buku. Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi di gendongan ibunya bisa bicara. Qala ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Apakah yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ini diberikan kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit? Masih bayi nih Pak. Kan nggak mungkin gitu. Berarti itulah wahyu gitu Pak. Jadi kalau ada orang Kristen yang bertanya, di Quran kamu ditulis bahwa kitab kami sudah rusak, ya kan? Kalau begitu, mana kitab Injil yang asli? Jawabnya gimana Pak? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Lah kan di Quran disebutin ada kitab Injil. Mana kitab Injilnya? Mereka kan bertanya begitu Pak. Kalau jangan bilang cari sendiri, berarti Bapak mengingkari Quran juga gitu. Di Quran disebutkan gitu kan masalahnya. Jawabannya gitu Pak, itu wahyu. Wahyu itu apa? Pesan atau pengetahuan yang masuk ke dalam kolbu Nabi dari Allah SWT yang harus disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabinya sudah nggak ada, wahyunya kemana Pak? Sudah ngikut Nabinya gitu loh. Makanya tadi saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu membaca Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya menulis kitab Taurat dan Injil? Ya nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa nanya gitu nanya? Ya, mudah-mudahan paham ya. Itu ya Pak ya? Pak ya? Cukup? Ada lagi? Baik, mungkin Satu. Silakan. ya Pak. Siap. Silakan Bapak. Biar ini ganjil ya kurma gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marga setan ini. Cuma sedikit aja pertanyaan. Kapan kayak TB1 dan TB2 ini jaraknya untuk berubah gitu? Karena jajan baru kan. TB1, TB2, Ya. PL dan TB Pak? Nah, TB1 dan TB2 kan TB1 tahun 73-an ya.
74 Pak. 74. Terus yang terakhir TB2 2023 kan? 2023. Nah, ini apakah mereka ada waktu luang jeda-jeda ini untuk melakukan perubahan sesuai zaman gitu? Nah, gini Pak. Di TB2 saya punya sebenarnya. Cuma nyarinya agak susah nih, tapi harus dicari lah. Kalau yang nanya Bapak nih saya harus tunjukin lah. Satu marga lah. Saya bawa Pak, kebetulan TB1 dan TB2 Pak. Nanti saya Bapak bisa tahu, bisa paham bedanya. Karena ada hal yang penting juga nih Pak, yang mau saya sampaikan nih. Terkait perbedaan antara TB1 dan TB2. Nah ini Pak, ini TB1 1974. Ini TB2 2023. Tapi di dalam sini ada ini Pak. Buku penjelasan TB2 ini. Di buku penjelasan ini mereka menjelaskan bahwa Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini antara lain dengan acuan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima tahun 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017 Pak. Ya, jadi LAI membuat TB2 mengakunya mencoba mengikuti sedapat mungkin mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang terkini, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngakunya begitu Pak, ngakunya. Jadi ada beberapa kata-kata yang mereka ganti dengan alasan mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya Pak ya. Contoh macam-macam, ada Kejadian 4:13, Matius 6:13 dan sebagainya. Tapi, nah, dari yang diaku sama mereka mengikuti KBBI itu masih ada satu yang ditinggalin sama mereka Pak. Itu apa? Kata Tuhan dan kata Allah. Nah, ya. Di kitab mereka baik TB1 maupun TB2, kata Tuhan dan kata Allah itu sama-sama sebutan Pak. Lukas 48. Oh, Papa udah tahu nih Lukas 48. Lukas 48. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Allahmu. Ini versi yang TB. Jadi kata Tuhan dan kata Allah tadi seperti saya bilang Pak, dua-duanya itu di sini sebagai generic name. Generic name itu kata sebutan Pak, ya, bukan nama. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja dan diyakini. Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan Maha Kuasa dan sebagainya. Tapi kalau kata Allah, tulisan kita tulisan ALLAH, menurut KBBI itu artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Tuhan itu sebutan untuk sesuatu yang sembahan. Allah atau kita sebut Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi di kitab mereka yang Tuhan dan Allah ini dua-duanya sebutan. Gitu Pak. Tapi kalau di Perjanjian Lama nanti ada perbedaan. Ada Tuhan yang semuanya huruf kecil, ada Tuhan yang huruf T-nya aja yang besar, ada Tuhan yang semuanya huruf besar. Buyang-buyang Pak. Begitu juga kata Allah Pak. Kata Allah juga begitu. Ada yang A-nya semuanya huruf kecil, ada yang A-nya aja huruf besar, ada yang kata Allah semuanya huruf besar. Itu memang bisa-bisanya LAI Pak. Jadi mereka mengaku bahwa itu diambil dari kata-kata, ada yang Adonai, ada yang Yotevave. Jadi mereka menggunakan itu supaya apa ya? Gini Pak, saya dulu pernah bahas ini sama Ustadz Kenama. Kira-kira tahun 1930-an, tahun 1936 kalau nggak salah, ada sebuah dokumen Belanda, saya lupa istilahnya. Ada istilah begini, kita kalau mau menebang sebuah pohon yang besar itu, sebisa mungkin kita menggunakan kapak yang gagang kapaknya berasal dari pohon itu. Apa Pak? Kata Allah, itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam kan Pak? Masuklah ke dalam kitabnya orang Kristen. Kalau versi yang Salaber itu agak benar Pak.
Allah Tuhanku, bukan Tuhan Allahku gitu. Tapi kalau di sini nanti ada lagi ayat apa? Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku gitu. Jadi itu adalah apa? Sebutan. Buat orang Islam juga jadi keder kan, maksudnya kan rancu gitu Pak. Jadi itu belum sesuai dengan KBBI, belum sepenuhnya sesuai dengan KBBI yang TB2 ini Pak. Ya, tapi yang di TB2 ini ada yang cukup jujur Pak. Jujurnya apa? Kalau yang di TB1 ada ayat-ayat yang tidak ada tanda kurung tegaknya, yang di TB2 ada yang sudah ditambahin tanda kurung tegak. Artinya apa Pak? Yang di TB2 ngaku bahwa ayat yang pakai kurung tegak itu dulunya di naskah-naskah lama tidak ada. Kalau yang dulu nggak ada, sekarang ada, jadi apa Pak? Tambahan lagi, sisipan lagi, ada pinjaman loh Pak. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan saya.